لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa taraham ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para sedherek sedaya ingkang sangat kawula hormati, kula mulyakaken, alhamdulillah malam ini kita semua masih diberikan pertolongan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini, tidak lain dan tidak bukan berkumpulnya kita karena Al-Quran. Kumpul kita, waktu kita infakkan, kita nafkahkan untuk Al-Quran. Semoga Al-Quran benar-benar memberikan syafaat kepada kita selama kita masih di dunia, terutama ketika kita sudah di alam kubur, dan nanti semoga di akhirat kita dipertemukan lagi oleh Al-Quran di tempat yang terbaik, di sisi orang yang terbaik, orang yang membawa Al-Quran, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa mim ma'asil badani, lan termasuk bagian dari maksiatnya badan. Ai al-ma'asi allati tahsulu bi kulli badan, maksudnya maksiat yang dihasilkan oleh badan, diantaranya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, au ihdahuma, atau salah satu dari keduanya, wa in ala, meskipun ke atas. Artinya yang disebut orang tua itu ke atas itu ya orang tua kita, mbah kita. Kalau orang tua sudah tidak ada, itu mbah kita, itu juga merupakan bagian dari orang tua. Nah, uququl walidain itu memang satu dosa yang begitu besar sampai Kanjeng Nabi sendiri menyatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Apakah kamu tidak pernah saya kasih tahu tentang dosa yang begitu besar? Al-isyrak billah wa uququl walidain, yaitu syirik kepada Allah. Yang kedua adalah uququl atau durhaka kepada kedua orang tua. Nah, durhaka kepada kedua orang tua itu memang begitu penting di dalam pembahasan Islam, karena bahkan dalam Al-Quran sendiri sampai dinyatakan wala taqul lahuma ufiw wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Durhaka kepada orang tua itu wadabituhu kama istaujahu fil zawajir huwa ayyastira minal waladi ma yata diyani bihi. Pokoknya apa-apa yang menjadikan kedua orang tua itu merasa tersakiti, itu berarti disebut dengan durhaka. Baik itu menggunakan lisan kita atau menggunakan anggota tubuh kita yang lain, misalkan cuma masalah pandangan kita yang tidak mengenakan, atau bentuk perilaku kita yang tidak menyenangkan, itu juga merupakan bagian dari durhaka kepada orang tua. Maka di dalam Islam itu begitu
ketika memuliakan orang tua itu termasuk ketika orang tua kita meninggal. Memuliakan orang tua itu bisa diwakili termasuk dengan memuliakan orang-orang yang menjadi teman dari orang tua kita. Nah, ini biasanya iku koncone bapakku, tak sowan rono, tak dulin rono, itu termasuk bagian dari hormat kita kepada orang tua. Bahkan ketika orang tua kita itu memerintahkan untuk sesuatu yang berat, ya, sesuatu yang berat, selama itu tidak menyalahi dari aturan syariat, maka itu diperbolehkan. Bahkan dicontohkan, ini contoh mawon, tapi ada dua pilihan. Wa alaihi lau amarahu bitolaki may yuhibbuha falam yatamassal amrohu lam yasam. Ketika orang tua itu memerintahkan untuk menalak orang yang dicintai, kemudian dia tidak melakukan, itu tidak dosa. Tetapi wal afdol al imtithal, tetapi yang lebih utama adalah melaksanakan. Nah, itu bahkan sampai dalam kondisi seperti itu. Wa alaihi bihamli ma ruya anna amara ibnahu bidzalika. Bahkan diceritakan Sayyidina Umar itu memerintahkan putranya untuk menalak istrinya, Kemudian kemudian anaknya Sayyidina Umar itu tidak mau menolak. Maksudnya enggak gelem megat bojone. Kemudian fadzukira lahu alaihi salatu wassalam. Kemudian dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Fa amarahu bitolakiha. Kemudian Kanjeng Nabi menyuruh untuk menalak istrinya tersebut. Jadi sampai kemudian dilaporkan kepada Kanjeng Nabi, ternyata Kanjeng Nabi menyuruh untuk menalak istrinya. Nah, jadi begitu. Itu sampai hal-hal yang begitu penting itu pun juga kita tetap diperbolehkan untuk mengikuti kepada orang tua. Jadi memang karena pentingnya sampai ada wali itu ya, wali sinten Uwais Al-Qarani itu kan jadi wali, dia itu bukan orang terkenal, bukan orang yang ahli ilmu, bukan orang yang seperti lazimnya para wali. Itu adalah para ulama, para pejuang, para ulama. Itu hanya orang biasa yang kemudian karena baktinya kepada orang tua, dia dinyatakan sebagai seorang wali. Bahkan Sayyidina Umar itu disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Lah Uwais Al-Qarani itu orang tuanya itu lumpuh, jadi tua, lumpuh, jadi dan pengen haji. Uwais itu Yaman, pengen haji. Sementara Uwais Al-Qarani itu bukan orang kaya, jadi wis mek penggaweane mek ngresiki napa kandang jaran, ngresiki kandang jaran. Terus kemudian akhirnya dia dapat duit membeli napa wedhus cilik, napa domba yang kecil niku lho. Nah, di bendina digendong mlaku nang kene alas. Angger wong niku, wah iki arek gendeng iki. Bendina nggendongi wedhus. Bendina niku sampai wedhus itu gede. Sampai lemu. Jadi sampai lemu, terus beratnya itu sudah seperti beratnya manusia. Nah, wis abot tenan. Lah, apa tujuannya Uwais? Dengan saya mampu menggendong kambing ini sampai besar, berarti saya mampu menggendong ibu saya sampai ke Mekah. Nah, itu sebagian ceritanya itu. Tapi ada cerita yang tentang Uwais berusaha untuk bertemu dengan Kanjeng Nabi,
itu pun juga gagal. Karena mementingkan ibunya. Nah, akhirnya Uwais itu memang bisa menghajikan ibunya dengan menggendong sampai ke Mekah. Di Mekah pundi Yaman itu kalau naik bis itu sekitar 12 jam. Di jalannya tol itu sekitar 12 jam. Berarti ya mungkin sini Cirebon ya. Nah, sekitar sini Cirebon. Itu digendong sampai ke Mekah. Nah, itu karena baktinya kepada orang tua, Uwais itu pun dinyatakan oleh Allah sebagai seorang kekasih Allah. Jadi orang baik kepada orang tua itu juga salah satu cara agar kita itu menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Makanya ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Marahnya Allah itu adalah tergantung kepada kemarahan orang tua. Sampai dikatakan dalam hadis itu man asbaha, orang yang pada satu hari itu orang tuanya menjadikan kedua orang tuanya ridho, padahal dia melakukan satu kemaksiatan kepada Allah, itu Allah menjadi ridho kepada orang tersebut. Nah, dan pada satu hari itu pula, pada satu hari yang lain, ketika dia menjadikan orang tuanya itu marah, padahal dia berbuat ibadah baik kepada Allah, itu pun Allah juga marah kepada orang tersebut. Nah, itu bagian dari betapa pentingnya berbuat baik kepada orang tua. Juga dikatakan oleh Nabi begini, ketika seseorang itu berbuat sesuatu yang seseorang itu berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah, berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah, tetapi orang tuanya pada hari itu begitu suka kepada anak tersebut, maka Allah itu langsung menjadikan ridhonya itu untuk orang tersebut. Jadi artinya begini, bisa jadi karena ridhonya Allah itu, Allah akan membukakan hati orang itu. Akhirnya ketika hatinya dibuka, itu kemaksiatan itu akhirnya ditobati. Nah, ketika orang itu taubat, maka at-taib minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang taubat dari berbuat dosa itu seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, maka betapa pentingnya kita itu memposisikan diri agar diridhoi oleh kedua orang tua. Nah, kira-kira berat apa ringan berbuat baik kepada orang tua itu? Nah, tentunya berat nih. Soalnya bendino kumpul, bendino wis omong-omongan wis koyok biasa, sehingga kita seringkali lebih hormat kepada orang lain daripada kepada orang tua. Kita lihat di hadapan pejabat, bicaranya fokus, duduknya fokus, juga hormat. Sementara di hadapan orang tua seringkali wis dikongkone kadang-kadang lali ya. Pemane wis nyekel HP ngene kuwi ora kober ngomong secara fokus. Nah, itu juga khawatirnya itu sampai misalkan orang tua kita itu menjadi tidak ridho. Bahkan dikatakan lagi oleh Nabi, ketika Allah itu menyampaikan begini, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, itu ya. Allah mengumumkan, mengkodokkan
mengharuskan orang-orang untuk beribadah, untuk ta'abud, tidak ta'abud kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Terus kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi perintahnya Allah itu langsung digandeng. Setelah beribadah kepada Allah, terus kemudian berbuat baik kepada orang tua. Nah, terus lanjutkan ayat itu, wala taqul lahuma uffin, jangan sampai kamu ngomong gitu ya. Jadi pokoknya ngomong sing gak nyenengno wong tua ya. Kalau wa wa kinayatun 'anil idza bi ayyi nau'in kan, bahwa uffin, kalimat itu adalah sebagai kinayah bagi bentuk menyakiti dengan berbagai macam cara. Jadi bukan lek ngomong uffin gak oleh tapi lek ngantem oleh, bukan begitu. Nah, maksudnya apapun bentuk perilaku atau ucapan kita yang tidak menyenangkan itu bagian dari idza, menyakiti kepada kedua orang tua. Walidza qala alaihi salatu wassalam, dari situ Kanjeng Nabi bersabda, lau alimallahu syai'an adna minal ufin lanuhiya anhu. Seandainya Allah itu ngerti ada kalimat lain yang lebih buruk daripada ufin itu, maka Allah pun juga akan melarangnya. Falya'mal al-aqi ma syaa ayya'mala falayadkhulal jannah. Maka orang yang berbuat buruk kepada orang tua, orang yang menyakiti durhaka kepada orang tua, maka dengan amalan apapun itu tidak akan bisa mengantarkan orang itu masuk ke dalam surga. Sebaliknya, untuk orang yang berbuat baik kepada orang tua, dengan amalan apapun ayya'mala falayadkhulan nar, maka dia tidak akan bisa masuk neraka. Di wong sing berbuat baik, orang yang berbuat buruk kepada orang tua, meskipun amalannya itu setinggi langit, itu tidak akan masuk surga. Dan yang orang berbuat baik kepada orang tua itu saelek-eleke panggah mlebu swarga. Itu loh ya. Itu bahasanya Nabi itu begitu. Tapi ya syaratnya tadi Allah ta'budu illa iyyahu. Jadi kita pokoknya syarat Islam, pokoknya Islam itu berarti duwe kaplingan swarga. Nah, kaplingan swarga pokoknya Islam. Nggih, mbok mlebune iki modele piye pokoke duwe kaplingan ngono sih. Nah, ini penting duwe kaplingan iku. Mbuh bangune kapan, mbuh tekone iku wis pokoke wis kaplingane wis duwe. Itu makanya nikmat yang terbesar itu adalah nikmat Islam. Nah, itu yang terpenting. Nah, maka summa amara subhanahu bi ayyuqala lahuma alqaul alkarim. Nah, terus kemudian setelah wa qul lahuma qaulan karima. Setelah jangan ngomong yang buruk dan ngomonglah kepada kedua orang tua dengan ucapan-ucapan yang mulia. Mulia itu ya sing lemah lembut. Apalagi lasyaman indal kibar, apalagi kalau kedua orang tua atau salah satunya itu sudah tua. Karena orang tua itu katifli, seperti anak kecil. Wong ki tambah tua tambah koyok bocah cilik ya. Nanti orang itu ono koyok napa jenenge siklus daurah siklus. Jadi mari cilik napa jenenge mulai gede dewasa tua itu siklusnya perilakunya seperti bocah cilik. Bahkan lek wis loro bisa sampai ngompol-ngompol, bocah cilik ngompol-ngompol ngoten niku. Nah, itu siklus yang kebanyakan orang akan mengalami seperti itu. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, maka semakin berat anak itu merasa akan berbaik-baik kepada orang tua itu kadang-kadang tambah angel. Tas salini ngompol meneh, tas salini ngompol meneh. Padahal orang tua kita dulu awake dhewe ngompol wis gak tahu sambat nggih. Ning sedina iso nganteni ping pira. Nah. Ya.
Jadi niku nggih. Bahkan ada seorang itu ketika menggendong orang tuanya itu sejak lama. Jadi orang tuanya itu lumpuh digendong ketika tawaf itu terus ditanyakan kepada Kanjeng Nabi, apakah seperti ini sudah termasuk bisa membalas kebaikan orang tua kepada saya? Tidak bisa. Bahkan dengan satu sesepan air susunya itu sudah tidak bisa kita ganti dengan gendong selama orang temu kamu gendong itu tidak bisa menggantikan satu serapan dari air susu. Nah, niku nggih. Itu karena begitu pentingnya orang tua itu sebagai lantaran kehidupan kita di muka bumi. Sebenarnya kalau kita hitung-hitung ini, sebenarnya yang bikin kita itu kan Allah. Meskipun seandainya Allah itu ndak melalui orang tua itu sajane ya iso. Ya, nyatanya Nabi Adam itu juga bisa. Tapi memang Allah itu sukanya seperti itu. Sukanya membuat itu ndak moro-morono niku Allah ndak patek seneng karena male gak menarik. Jadi mana nanti bentuk kebaikan kita kepada orang tua itu menjadi bentuk jasa-jasa usaha-usaha itu malah ndak kelihatan. Moro-moro blek moro-moro ono. Kayak misalkan kita itu ya Allah njaluk duit 1 juta, plek 1 juta. Ini kan penghargaan kita kan malah kurang. Tapi misalkan terus kita bekerja, dari pekerjaan kita bertemu dengan orang, ada orang yang berbuat baik kepada kita. Lah itu kan kita banyak syukurnya kepada banyak hal. Nah, itu menjadikan suatu menjadi harmonis, menjadi dinamis, sok menarik. Tidak apa-apa blek ngono. Jadi iska enak ya kaya orang Yahudi ketika anzil alaina ma'idatan minas sama itakunu itali awalina ngoten niku akhirnya Nabi Musa mbok panganan iku aja ngene mbok moro diturunno apa blek dituruti tenan. Tapi si panggah karena rasanya itu kurang nyaman karena ndak ada usahanya. Kalau ada usaha kurang nikmat. Misalkan gade lomba moro-moro oleh hadiah gak penak. Nggih, gak enak. Ndak ada penghargaannya. Nggih. Kaya wong rabi rondo duwe anak loro niku lho nggih. Kurang menarik nggih. Tapi mulai rabi perawan terus mari duwe anak kan bahagia nggih, seneng. Jadi rumangsa ada usahanya ngoten. Nah, nanti rasa sayangnya juga akan beda. Jadi wong oleh togel niku gak akan bisa syukur dengan tenanan. Kenapa? Duit langsung dientek-entekno gak rumangsa ana usahane. Nah, tapi kita usaha terus dapat rezeki oleh Allah diberikan rezeki melalui usaha itu akan ada rasa syukur itu banyak kenikmatannya. Puniku nggih. Itu sedikit masih banyak kalau kita berbicara masalah yang penting intinya bahwa kesuksesan seseorang di dunia itu tergantung kepada di dunia dan akhirat sebenarnya. Tapi yang paling tampak balasannya itu di dunia adalah ketika orang itu berbuat baik kepada orang tua. Maka ada yang mengatakan, jadikan orang tuamu sebagai seorang raja, maka Allah akan menjadikanmu raja juga. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia di dunia, maka muliakan orang tua. Pengen kita hidup bahagia di akhirat, maka muliakan orang tua dan ibadahlah kepada Allah. Cintai Kanjeng Nabi. Itu nanti kita akan bahagia pula di akhirat. Makanya wong sak elek-eleke wong serusak. Pokoknya apik nang wong tua biasa uripe nek donya iki biasae mulya. Nah, biasae mulya. Nggih, pun
Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu membahagiakan orang tua. Dihindarkan kita semua dari berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Al-Fatihah.